Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, aw kama qala habibuna sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat dan taufiknya, hidayah serta inayahnya yang diberikannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir, berkumpul di tempat yang mulia ini, di Langgar Nurul Ikhlas ini, yang mana hadirnya kita di tempat ini, di Langgar ini, tentu sebagai pembuktian kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sisihkan waktu kita untuk kita bisa berhadir di Langgar ini. Terlebih lagi jamaah Langgar Nurul Ikhlas ini bukan hanya menyisihkan waktu saja, tapi pian-pian juga menyisihkan sebagian harta dan tenaga pian, sehingga terlaksanalah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar ini. Mudah-mudahan ini semua dinilai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman salah satu dari kalian sehingga adalah, kata Nabi, aku lebih dicintainya, melebihi cintanya dia kepada hartanya, melebihi cintanya dia terhadap anaknya, melebihi cintanya dia terhadap dirinya, melebihi cintanya dia terhadap orang tuanya, dan melebihi cintanya dia terhadap seluruh manusia. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan cinta kita dibalas cinta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan seluruh anak keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni minas zulumati ila nur. Al-Mukarram wal Muhtaram yang ulun muliakan, para alim ulama yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada para alim ulama. Yang ulun muliakan juga para guru-guru agama yang juga tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takzim ulun kepada guru-guru agama. Yang ulun hormati Bapak Kepala Desa yang juga tidak bisa ulun sebutkan namanya karena ulun belum tahu ngaran sidin. Dan juga yang ulun hormati para aparat desa, seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 621 Masehi, saat itu umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai umur 51 tahun, dalam artian sudah 11 tahun diangkat menjadi rasul. Di tahun itu Allah menginginkan memberikan sebuah penghormatan dan kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah perintahkan kepada Jibril. Kata Allah, wahai Jibril, coba ikam cari burak, ya kan? Jadi ketika itu di malam 27 Rajab itu Rasulullah genap berusia 51 tahun, Allah memerintahkan Jibril untuk mencari burak. Mana kira-kira mencari haji? Mana? Di surga. Mun diangtai nang dicari kada dapat burak, nang ada buburak. Ya kalau haji. Nah, ulun begeduhan bang buburak dahulu. Wah ini ulun jual deh. Kada disangka haji buburak tu larang. Mun di pasar buburak 10 ribuan besiang deh. Mun ulun bejual masih hidup, belum disumbalihakan. Payu semalam 95.000. Apa jadi larang deh? Ampun guru kan ada jual. Ujar orang dijadikan pipikat ya. Ya ada tahu jual orang kada suah memasang buburak di hibat dua dapat anaknya beneran dulu. Jadi Allah perintahkan kepada Jibril untuk mencari burak. Di mana mencarinya? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berangkatlah Jibril. Berangkat Jibril, masuk Jibril ke dalam surga. Ternyata di sana luar biasa banyak buraknya. Banyak buraknya. Diriwayatkan burak yang ada di dalam surga itu kurang lebih sejumlah 40.000. Lain 40 ikung. Amun-amunnya 40 ikung itu masih sedikit. Ini jumlah buraknya berapa? 40.000. Gananya burak faukal himar dunal bagal. Taganal pada keledai, tahalus pada bagal. Mun kita umpamakanlah hewan yang di wadah kita aja. Taganal pada kambing, tahalus pada sapi. Kira-kira bawalah bayangkan. Burak itu warnanya putih, bahanan. Kecepatan burak itu melebihi kecepatan cahaya. Kita cahaya itu Allah menghitung berapa kecepatannya. Kalau pian hendak menghitung kecepatan itu, cahaya itu, anggaplah pian menghitung kecepatan alur listrik. Puntal kabel itu 100 meter, tuyuk 100 meter,
di ujung sini bul lampunya, di ujung sini jiknya, tak cucukakan. Bagaimana dulunya sih hanya menyala, kada langsung maritak menyala. Kenapa? Karena kabelnya 100 meter. Jadi ada prosesnya, ada proses jalannya alur listrik itu. Tapi kalau burak ini biar tak capat lagi pada itu. Ulama ahli hikmah mengatakan yang namanya burak itu yada'u khatwahu inda aqsa tarfihi. Artinya ya, burak itu dia meletakkan telapak betisnya di mana akhir nang dilihatnya. Nah, kayak biar di mana mata paling jauh mata memandang, disitulah burak mengandang kaki ketika dia melompat. Ini mun kita ada keisikan dari burak ini kira-kira leh, ya kan? Menulun ada isi 5 ekor ulun tak siakan leh. Ya kalau malaran leh, ya kan? Ini tak cepat pada kereta cepat yang diulang oleh Jepang lawan Cina itu, kecepat gini lagi. Jadi laju luar biasa dan pulang Nabi ditahankan. Itu Nabi itu ditahankan. Amun kali ditahankan kira-kira apa? Gugur, ya kan? Karena cepat banget, ya kan? Komengnya gigi bilang hendak tak keluar ketika memakai apa? Yamaha bebek, motor bebek itu nah, nanti iklan bahar itu, ya hendak tak keluar gigi, baju berbitan kayak itu hal lajunya. Apalagi kecepatan burak ini. Masuk kayak Jibril ke surga 40.000 orang, kata Jibril, wahai burak, siapa di antara kalian yang ingin menjadi kendaraannya Muhammad? Nah, sekalinya biar burak ini berdaan hendak kayak sini juga punya ulun. Siapa hendak duit 100.000 nah? Kira-kira banyak dalam angkat tangannya. Logikanya aja banyak hendak. Kenapa? Cair. Ya kalau itu. Atau misalnya di sini ujar ulun nah, wahai pianina, terus siapa hendak mengirim bupati berapa hendak? Kira-kira hakun lah. Hakun. Kenapa? Karena orang istimewa baru di pandangan dunia. Apalagi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling istimewa di dunia dan di akhirat. Berebut burak, bingung pulang Jibril. Nyamun orang hendak beredaan, orangnya 40.000 tadi hendak beredaan kalau digigiliran. Ya kalau jaka berdua bawa setengah jalan begilir. Ini 40.000. Nah, jadi Jibril menang kaya itu coba bang dah. Apa? Aku mikirkan dulu nang mana nang paling cocok nih. Nah, ngarannya Jibril mikirkan burak ini masing-masing nongkai kelebihan juga. Ada nang meluncatnya harap, ada nang pulihnya harap, macam-macam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya burak itu di dahinya burak bertulisan Muhammad. Jadi Nabi itu gak ada bacangan tanpa huruf kendaraan. Ya kalau kenapa? Karena di dahinya burak itu sudah ada tulisannya Muhammad dan sabarataan tulisannya Muhammad. Pahandangan Jibril mikirakan biarlah. Jibril mikirakan siapa nang pas nih. Ada Jibril melihat dan mendengar suara tangis seekor burak yang andaknya jauh di ujung sana. Tangisnya kedengaran, suaranya kedengaran, dan orangnya kalungkup di ujung. Nah, kira-kira apa maraganya yuk? Haji, apa maraganya jadi nangis? Tajak paku kan? Ada mau tajak paku di surga kan ada paku mencungit itu tukang begawi itu kan ada. Para kiai Jibril, wahai burak kata Jibril, di saat semua burak menginginkan berebut hendak membawa Nabi Muhammad, kenapa kamu di sini tak umut surangan mahanyis burak? Ujar
burak, wahai Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kami, kata burak, ketika Allah ciptakan kami, kemudian Allah katakan kepada kami, Allah bersabda, ujar Allah, wahai burak, salah satu dari kalian semua nanti akan menjadi burak yang paling istimewa dari yang lain. Kenapa jadi istimewa? Karena hanya salah satu dari kalian yang akan membawa kekasihku untuk Isra dan Mi'raj. Saya ikut aja. Ketika Allah mengatakan yang demikian, kata burak Saikum tadi, nangis aku, kata burak, nangis terus sampai wahini aku menangis. Bahkan tangisan burak itu kan membentuk sebuah sungai, membentuk sebuah danau yang apa, banyu matanya itu bening seperti mutiara. Nah, itu tangisan burak, tangisan burak lah. Mun bahari ada film bahajile apa, film Putri Duyung bila menangis banyu matanya berubah jadi mutiara. Itu zaman dulu ke anak bahari umay itu benar. Nah, ya kan, nang menggeduh ngarannya domba lain kambing. Domba berisi motornya kayak bibijit tuh, motor dukuk aja lah, motor dukuk kayak motor bibijit tuh. Jadi ngintupak nang dirabutakan orang. Ada musuhnya bahari berisi senjata kayak payung tuh, bila diurang nggak nimbang. Itu film bahari. Anak-anak udah tahu film itu bahari itu tahun 2000-an. Nah, jadi gitu, jadi tunggui itu ibahnya apa, Power Ranger, Ultraman. Nah, ya dah. Jadi budak ini tangisannya tuh jadi mutiara, luar biasa, indah benar. Ujar budak, saat itu aku berdoa, aku minta kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, kata budak, saat engkau katakan salah satu dari kami yang akan membawa Muhammad kekasihmu, saat itulah, kata budak, ya Allah, aku ini jatuh cinta lawan Muhammad. Jatuh cinta, kata budak, sehingga hatiku terbakar karena kecintaanku kepada Muhammad, bahkan bisa membuat aku melupakan segalanya, kata budak. Kada tahu ni apa-apa lagi, nangis saja, karindangan saja, hendak bertemuan lawan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang karindangan itu tidak ada obat selain pertemuan. Ya, kalau kada ada obatnya bagi orang karindangan selain pertemuan dengan orang yang dirindukan. Nah, itu orang karindangan. Ya kan? Makanya ada istilah baik, makan kada tak guring, guring kada tak makan. Ya, kalau makan kau ada guring, kalau awak guring kau ada sambil makan, kalau awak juga. Makanya makan kada tak guring, guring kada tak makan. Ujar Jibril, sebegitu besarkah burak cintamu kepada Muhammad, malihatin beruswah, hanya mendengar ngarannya. Menakai itu ujar Jibril, ikam burakai nang kupilih yang akan membawa Muhammad untuk perjalanan Isra dan Mi'rajnya kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga baiklah mendengar nama Muhammad, melihat kita kada pernah mendengar, kita suah mendengar sejarahnya, kita suah akhlaknya, kita tahu kayak apa mendengar. Mudah-mudahan kita mendengar itu cinta kita ini kayak burak juga, cinta benar kita lawan Muhammad, ya kan, cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada acara maulid, acara Isra Mi'raj, kita hahayabah hendak tulak melawat, hahayabah menyumbang. Berhemat kita supaya apa? Supaya kita ini membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah nanti memberikan syafaat kepada kita semua. Akhirnya berangkatlah Jibril bawa burak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil berjumpa lawan Nabi, berangkat dah. Amun kisah belah paruh pulang lah kepanjangan bahajilah. Ada murahan sampai langsung berangkat. Di perjalanan
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan dengan sambutan-sambutan daripada para nabi dan para malaikat. Jadi di perjalanan naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga dan seterusnya, itu para nabi menyambut, ya kan? Disambut oleh para nabi, disambut oleh para malaikat. Marhaban ya Muhammad, marhaban ya Habibullah, disambut luar biasa sambutan. Para malaikat luar biasa kegembiraan mereka saat itu ketika mereka bisa memandang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu yang sudah lawas kerindangan lawan Nabi, itu malaikat itu sudah lawas dah. Makanya ketika Nabi Adam Allah ciptakan, Allah letakkan Nur Muhammad di mana? Di pundaknya Nabi Adam. Malaikat itu yang berbaris di belakang Nabi Adam, hendak melihat Nur Muhammad itu. Hendak melihat Nur Muhammad berbaris di belakang Nabi Adam. Oh, jadi Nabi Adam ini bila hendak berbandir ngalih gitu. Ya kalau orang di belakang lain begitu berbandir. Kayak itu ngalih kita mengandiri orang berbeda di belakang yang nyaman tuh apa? Berhadapan. Ya kalau berhadapan bawa putihan tangan di kalambu pulang itu lawan bini. Kalau lawan kawan jangan gitu. Udah lama. Buka kawan mengikuti kita kan kita visit mengikuti buka kawan. Jadi Adam minta kepada Allah, ya Allah kata Adam, ulun hendak juga ya Allah ni lah melihat Tuhan malaikat ini lah sambil berpandir kau berlihatan. Mungkin ini di belakang di andak Nur Muhammad ada kau ulun berpandir. Akhirnya napa? Mintalah Nabi Adam agar Nur Muhammad itu dipindah ke Adahi di atas kaning. Akhirnya napa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pindahlah Nur Muhammad itu ke mana? Ke Adahi. Akhirnya malaikat tadi ampeh di belakang muka pulang bersusun di muka. Bahkan Hawa pun marawa, umay ujar Hawa, wahai sayangku. Ini kan Siti Hawa itu bini daripada Nabi Adam. Wahai sayangku, begitu indah dan cemerlangnya dahimu. Nah, ini indah dan cemerlang dahi ini luar biasa, mancarulung. Napa gitu? Ujar Adam, oh ya, bisa lah biar Haji Mahyawin itu ayam lah. Saya ileh, biasa Haji jangan kalah lawan kami nang anum nih. Menang anum nih apa ngarannya yang nggak terus yang terus itu bila anak satu deh bila anak tiga mau aja ujar nang bini juga bebomo nih. Jadi ujar Hawa, wahai suamiku, wahai sayangku, itu di dahi dia tuh dapat mencirat tuh harapnya cahayanya luar biasa, cemerlang indah untuk dipandang. Ujar Adam, ini yang naik pacangan jadi nabi akhir zaman. Kenapa jangan jadi nabi akhir zaman? Ini kena keturunan kita. Mau ujar Hawa harapnya kayak keturunan kita. Akhirnya penasaran juga Nabi Adam. Kurang hanya melihat sahuran pada Hawa. Kawan lagi kita melihat ini. Kena Hawa aja, Ustaz aja, kucaramin. Ya ayo menwah ini. Kalau zaman dahulu belum tentu ada cermin. Akhirnya Nabi Adam ini minta lagi kepada Allah agar Nur Muhammad itu dipindahkan kemana? Akhirnya dipindahkan ke telunjuk Nabi Adam. Makanya kita tahiyat akhir itu yang diangkat apa? Telunjuk. Jangan dipindahkan ke betis, yang diangkat apa? Kawal kira-kira. Itu hikmahnya. Ya kan? Ada hikmahnya juga. Ya kalau Nur Muhammad itu dipindahkan ke telunjuknya Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dari zaman itu malaikat ini sudah penasaran benar kayak apa Muhammad ini lah, lahirnya kayak apa, bentuk fisiknya kayak apa, akhlaknya kayak apa, kepuasannya kayak apa. Akhirnya ketika Nabi Isra Mi'raj, seluruh para nabi dan seluruh para malaikat mengikuti lawan Nabi Muhammad.
hari Isra Mi'raj itu, Pak. Kemuliaan hari Isra Mi'raj itu, Allah muliakan hari Isra Mi'raj itu. Di malam itu Allah perintahkan malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Siapa namanya? Israel. Allah perintahkan malaikat Israel. Kata Allah, hai malaikatku, malam ini jangan ada yang engkau cabut nyawa satu manusia pun. Kenapa? Karena memuliakan malam Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang gembira dengan perayaan Isra Mi'raj, orang-orang yang bergembira dengan terjadinya Isra dan Mi'raj, insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah benar luar biasa, berkah daripada malam Isra dan Mi'raj yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam cerita lain ada dikisahkan, ada satu orang malaikat, yang malaikat ini Allah berikan keistimewaan luar biasa. Dia diberi istana, dia diberi singgasana, dia diberi tempat duduk yang luar biasa indah dan nyaman. Bahkan 70.000 malaikat pun Allah persiapkan untuk melayani dia. Di malam itu dia terlena dengan kenikmatannya. Jadi di malam Isra Mi'raj itu Nabi itu lalu, malaikat tadi santai di kursi, kada hendak berdiri. Semua malaikat dan nabi yang lain memberi salam penghormatan kepada Nabi Muhammad, tapi malaikat ini cuek. Tahu kalau cuek kan? Cuek itu bahasanya kada tujuh orang. Siapa kalau berherong, ya kan? Lihat ini itu bang tadi. Malaikat ini cuek. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik, malaikat tadi cuek sampai Nabi ke atas, malaikat tadi kepukunan, katulahan. Kenapa? Allah patahkan sayapnya. Kenapa? Karena malaikat tadi tidak hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patah halalnya. 70.000 malaikat yang Allah berikan kepada dia untuk melayaninya, Allah tarik kembali. Kada ada lagi isi anak buah. Istana yang megah luar biasa roboh. Bahkan malaikat itu tak ungut surangan galau. Satih benar. Pas bertemuan lawan Jibril. Imbah Isra Mi'raj sudah pas pertemuan lawan Jibril. Imbah di Isra Mi'raj beberapa hari berikutnya. Nah, apa aja Jibril? Istana pina hancur nih. Kurangnya pina tak ungut. Halar patah. Kenapa ya nih? Ujar malaikat tadi, wahai Jibril, ulun ni Jibril di saat pian membawa Muhammad naik ke langit pertama, kedua dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha, pian lalu ulun melihat semua malaikat yang lain memberikan ucapan selamat datang, semua malaikat dan para nabi yang lain menyambut, tapi ulun kulir berdiri, nyaman duduk, kursinya empuk, ya kan? Akhirnya apa? Karena ulun tidak peduli dengan Nabi, ulun tidak peduli dengan Nabi Muhammad, akhirnya Allah hukum ulun dengan dipatahkan sayap ulun, sehingga sayap ulun dipatah. Berkepang Jibril, napa teh? Apa kabar pulang imbahnya? Kawala pian wahai Jibril, minta tolong, minta akan pang kepada Allah. Pian ini termasuk malaikat yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena malaikat Jibril Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu, otomatis sering berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta akan, wahai Jibril, ini berat ini berat ini perkara apa? Perkara ketulahan, perkara kada paasian. Dahulu iblis itu marga kada paasian, marga kada hendak sujud memberi hormat kepada Nabi Adam, akhirnya iblis diusir dari surga. Ini masih mending hantar patah. Kalau banding iblis apa? Iblis itu biarlah, iblis itu sabujurnya sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu adalah guru daripada malaikat. Bahkan jabatan iblis itu Khazinul Jannah.
penjaga simpanan surga itu iblis tuh. Surga tuh harta surga tuh tukang harta siapa? Ya iblis. Kalau malaikat Ridwan menunggui lawangnya, ya kan? Kalau iblis menunggui ya kan isinya. Harap siapa? Harap siapa kira-kira? Harap iblis. Guru malaikat siapa? Iblis. Bahasanya tuh biarlah kalau malaikat itu sembahyang berjamaah, tak buat di situ iblis nang jadi imam iblis. Taharap itu lagi. Tapi karena dia tidak maasi dengan perintah Allah, dia tidak sujud, tidak mau memberi penghormatan kepada Nabi Adam, sehingga iblis itu diusir. Ini berat perkara dari Jibril. Pian masih mending halar patah. Kalau iblis bahaya apa? Diusir dari surga. Akhirnya memohon benar malaikat, ayo kasih ambang jangan. Dibebentui nah kawan, kita lihat sama aja pada malaikat lah. Dibebentui. Ayo wajar Jibril amun tetamu kena mun purun juga menyambetakan. Ya kan kayak itu juga bilang momennya ada lepas tuh seorang sariki orang. Ya kan? Nanti ke bupati di dalam keadaan bermain, datang seorang minta usahakan jembatan. Jadi bupati mah hancur. Kenapa? Momennya kada pas. Akhirnya apa? Dipintakan oleh Jibril, ya Allah, ada seorang malaikat yang hendak bertaubat. Inya dahulu kada berdiri, kada memberi penghormatan di saat Muhammad Isra Mi'raj, di saat Rasulullah Isra Mi'raj inya kada memberi penghormatan, sehingga dia hukum dia dengan dipatahkan sayap. Ini hendak bertobat orangnya nih kayak apa? Ujar Allah, bisa menanya hendak bertaubat, kau ampuni dosanya. Tapi untuk membalas kesalahannya, dia harus bersalawat kepada kekasihku. Siapa? Muhammad tadi. Bujur kada berdiri ketika Muhammad naik, bujur kada mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad. Hukumannya adalah bersalawat. Berapa kali? Kada berapa kali? Sampai aku ridha kepada Allah. Itu kada ada angkanya lagi. Mun sampai Allah ridha itu kada ada angka lagi. Akhirnya apa? Disampaikan oleh malaikat Jibril. Saat itu malaikat nang patah halam tadi salawat terus berapa puluh tahun dah itu lagi. Akhirnya apa? Allah ridha dan Allah ampuni dosa kesalahan malaikat tadi. Kenapa? Karena malaikat tadi tidak hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ini melihat jam mana? 33 menit. Pantas saya rasa singgal berdiri. Ulun ini bila ceramah nyaman berdiri berduduk. Tapi mun orangnya bersepuluh-20 berduduk kayak apa? Biasanya dia bila di sekolahan berdiri, bila di langgar ulun berdiri, pasti berdiri. Supaya apa? Supaya ulun nyaman melihat di belakang bila ngantuk kalau marawak. Aja lah. Tuh jalan apa baju hijau tuh dapat kabar. Tak kajut tuh baju hijau tuh nah, nanti yang putih tuh santri kami tuh nah. Kinadu. Yang kamu lah. Menurut Amin ya. Nah, ya. Saya ini barang balik, hendak lagi bahasa pulang dari kita. Malam ini malam 2 depan, hendak malam besok pulang. Kesimpulannya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Allah memberikan hadiah yang luar biasa untuk Rasulullah dan umatnya. Kenapa? Yaitu salat 5 waktu. Kedudukan salat 5 waktu ini disebutkan di dalam sebuah hadis. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama dihisab bagi seorang hamba amal kita ini napa mugaan dihitung oleh Allah napa salat. Itu tuh hadiah Isra Mi'raj. Napa salat fa in saluha faqad aflaha wa faza wa aflah. Sungguh dia beruntung. Untung salatnya baik. Tapi bagi orang yang salatnya rusak, bodoh, kada baik, kulir, kada tepat waktu menggawi, beciciran, balang kambingan, balang hadangan, siap-siap pakat bawa hasil. Sungguh dia rugi. Dan nanti ketika amal kita tuh ditimbang Pak lah, bila salat kita tuh beres, aman dah kita beradaan, aman.
Tapi kalau salat kita beluang, walaupun sedekahnya banyak, walaupun apalagi puasanya banyak, walaupun hajinya rancak, walaupun ampun piti umrah, ada lagi alang-alang ampun pitinya kan mungkin ke umrah, walaupun itu semua ibadah banyak tapi salatnya rusak, maka siap-siap. Kenapa? Karena salatnya ini adalah kunci dari segalanya. Hendak masuk surga, beres salatnya. Kata Allah kan beres salat. Itulah oleh-oleh daripada Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah salat. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam melaksanakan salat kita, dan mudah-mudahan kita kawa meningkatkan lagi salat kita. Mudah-mudahan kita kawa senantiasa 5 waktu berjamaah, dan mudah-mudahan kita, istri kita, anak kita, dan seluruh keturunan keluarga kita mudah-mudahan termasuk orang yang selalu istiqamah dalam melaksanakan ibadah salat. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah Isra Mi'raj, dengan berkah amal saleh, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan anak cucu keturunan kita, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah min umurid dunia wal akhirah, hajat yang berhubungan dengan dunia ataupun hajat yang berhubungan dengan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina